Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap kuat dalam menjalani pembelajaran daring ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Materi yang akan kita dapat, yang pertama adalah denah, kedua kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia, dan membuat sebuah paragraf. Yang pertama, denah. Nah, denah ini anak-anak sudah terdapat di buku tentang denah kandang kelinci. Nah, sebelum kita membahas tentang denah, anak-anak juga harus tahu denah itu apa. Nah, denah dan peta itu hampir sama ya anak-anak, yaitu fungsinya sama-sama memberikan informasi. Namun, sejatinya denah dan peta itu berbeda. Denah adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan. Sedangkan peta cakupannya lebih luas. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, sekarang anak-anak amati peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, di buku anak-anak sudah ada beberapa pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Sekarang tugas anak-anak adalah mencari luas, batas wilayahnya, dan keadaan alamnya. Anak-anak juga bisa menggunakan atlas ya. Kalau punya atlas, silakan atlasnya dikeluarkan. Atau anak-anak boleh juga melihat peta yang ada di buku tema. Di buku tema ada peta Indonesia yang minggu lalu atau kemarin sudah kita pelajari. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Yang punya paket internet juga bisa mencari di internet ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, peta yang anak-anak akan buat itu ada 6 peta ya. Ada 6 peta yang anak-anak buat. Di buku anak-anak juga sudah terdapat. Nah, kalau sudah selesai membuat peta geografis dari sebuah wilayah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara membuat suatu paragraf. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa membuat suatu paragraf, walaupun paragraf sederhana. Nah, yang pertama caranya yaitu tentukan topik. Tentukan topik ini maksudnya adalah apa yang akan kamu bahas. Misalkan alat transportasi, misalkan apa yang akan kamu bahas tentang alat transportasi tersebut. Nah, setelah menentukan topik, yang kedua, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik dengan menggunakan kata tanya: siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana. Nah, nanti silakan dipilih. Misalkan anak-anak mau membuat alat transportasi, bagusnya pertanyaan pertama apa yang dipakai kata tanyanya. Akan siapa boleh, apa boleh juga, asalkan nanti sebelum menulis dibaca dulu jawaban-jawabannya, nyambung apa tidak. Nah, yang ketiga itu membuat jawaban dari pertanyaan yang anak-anak buat, dan jawaban-jawaban tersebut dapat anak-anak jadikan kalimat pengembang atau gagasan pendukung. Nah, sekarang silakan dilihat contohnya. Nah, ini contoh yang Bapak berikan, yaitu topiknya tentang alat transportasi. Nah, alat transportasi apa yang akan ingin anak-anak bahas itu dipakai judul bisa. Judulnya misalkan di sini Bapak menggunakan perahu. Nah, jadi judul yang nanti Bapak gunakan adalah perahu.
Nah, ide pokok ini buat juga berdasarkan topik serta judulnya. Nah, topiknya adalah alat transportasi, berarti perahu adalah alat transportasi tradisional. Nah, itu kan gampang membuat ide pokok. Nah, setelah membuat ide pokok, sekarang buat daftar pertanyaan agar sesuai jawabannya tentang ide pokok yang anak-anak buat tadi, atau yang di dalam video ini Bapak buat. Nah, data pertanyaan yang Bapak buat itu biar gampang, kita menggunakan apa dulu. Apa fungsi dari perahu? Nah, kata tanya apa yang pertama Bapak gunakan. Nah, jawabannya perahu berfungsi untuk mencari ikan serta mengantarkan orang untuk menyeberangi sungai. Nah, itu jawabannya. Terus pertanyaan kedua, siapa yang menggunakan? Nah, jawabannya adalah perahu sering digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan di laut. Nah, dari jawaban ini anak-anak akan bisa membuat kalimat pengembangnya dari ide pokok yang sudah dibuat. Nah, itu fungsi dari anak-anak membuat pertanyaan. Nanti jawabannya itulah yang dipakai untuk membuat kalimat pengembang atau gagasan pendukung. Nah, setelah Bapak membuat ini, sekarang baru disusun agar lebih bagus kalimatnya. Nah, yang pertama pastinya ide pokok yang terlebih dahulu ditulis. Nih contohnya di video berikutnya atau di slide berikutnya. Nah, ini hasilnya. Judul tadi sudah perahu, tulis perahu judulnya. Ingat, membuat judul harus di tengah-tengah, tidak boleh di samping kiri atau di samping kanan, harus ditulis di tengah-tengah. Terus ketika menulis judul, huruf pertama harus huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang selanjutnya kita tulis tadi ide pokoknya. Kita tulis ide pokoknya sekarang, perahu merupakan alat transportasi tradisional. Untuk membuat kalimat pengembangnya, anak-anak gunakan jawaban dari pertanyaan yang sudah anak-anak buat tadi atau yang sudah tadi Bapak buat ini. Selanjutnya tuliskan. Pada saat menulis juga bisa dikembangkan kalimatnya. Pakai saja patokannya itu jawaban, boleh juga patokannya jawaban yang tadi ditulis itu boleh juga digunakan untuk membuat kalimat pengembang. Kalau di sini Bapak sudah diubah sedikit-sedikit ya. Nah, kalimat pengembang pada paragraf ini yaitu perahu sering digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan. Selain itu, perahu juga bisa digunakan untuk menyeberangkan orang di sungai atau danau. Kalimat pengembang ini didapat dari membuat pertanyaan yang tadi. Nah, jawaban tersebut sudah Bapak kembangkan sehingga agak berbeda kedengarannya tadi dengan jawabannya yang sudah dibuat. Akan tetapi tidak jauh dari jawaban-jawaban yang tadi itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang bisa nanti membimbing anak-anak untuk membuat sebuah kalimat pengembang atau bahkan membuat ide pokok di sana. Nah, itu pentingnya anak-anak juga harus mengembangkan bahasa Indonesia anak-anak dengan cara membaca sebanyak-banyaknya buku atau cerita, sehingga anak-anak kosakatanya semakin lengkap atau semakin luas kosakatanya, sehingga tidak terpaku kosakata anak-anak hanya itu saja. Nah, sekarang baru anak-anak coba buat paragraf berdasarkan ide pokok berikut ini. Nah, di samping sudah ada dua ide pokok. Yang pertama, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus-menerus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ide pokok paragraf pertama. Nah, silakan
coba membuat seperti yang tadi. Buat dulu sekarang daftar pertanyaannya, minimal anak-anak buat 2 buah kalimat pengembang saja, jangan banyak-banyak ya, karena ini masih belajar. Boleh membuat 2 saja. Terus paragraf 2 juga begitu. Paragraf 2 sudah dikasih ide pokok. Ide pokoknya yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Anak-anak juga kembangkan itu ide pokoknya agar menjadi sebuah paragraf. Jadi anak-anak sama seperti tadi membuat daftar pertanyaan sehingga anak-anak bisa membuat kalimat pengembangnya. Nah, oke, itu saja. Silakan disimak dengan baik, jangan sampai di skip video ini sehingga anak-anak nanti salah kembali membuat tugas seperti halnya kemarin ya, karena skip jadi membuat gambar berceritanya banyak yang salah. Yang dibuat itu gambar seperti biasanya, menggambar, bukan gambar cerita yang dibuat. Oke, terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.